Bioteknologi. Bagaimana ciri-ciri makhluk hidup yang dihasilkan melalui rekayasa genetika? Jelaskan dan berikan contoh. Jawab, langkah yang pertama yaitu memahami apa itu makhluk hidup hasil rekayasa genetika. Makhluk hidup hasil rekayasa genetika seringkali disebut dengan istilah genetically modified organism atau disingkat dengan GMO. GMO merupakan sebuah produk rekayasa genetika suatu organisme di mana DNA-nya telah diubah secara tidak alami melalui suatu teknologi sehingga gen yang dimaksud dapat ditransfer dari suatu organisme ke organisme lain dan juga antara organisme yang berbeda spesies. Langkah yang kedua yaitu mengetahui ciri makhluk hidup hasil rekayasa. Ciri makhluk hidup hasil rekayasa genetika adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengalami perubahan sifat. Umumnya memiliki sifat yang lebih unggul. Yang kedua yaitu beberapa ada yang mengalami perubahan bentuk atau warna. Yang ketiga yaitu mengalami perubahan kandungan nutrisi. Langkah yang ketiga yaitu memberikan contoh hasil rekayasa genetika dan teknik yang digunakan. Contoh yang pertama yaitu kedelai transgenik atau GTS 4032. Rekayasa genetika yang dilakukan dengan memasukkan gen resisten herbisida dari bakteri Agrobacterius galur CP4. Sehingga kedelai ini memiliki sifat tahan terhadap bahan kimia beracun gilsofat. Ini merupakan contoh yang mengalami perubahan sifat lebih unggul. Contoh yang kedua yaitu tomat ungu. Rekayasa genetika dilakukan dengan menyisipkan pigmen ungu yang berasal dari buah naga, yakni antosianin. Dengan adanya kandungan zat antosianin di dalam tomat tersebut, maka tomat ini dapat digunakan untuk mengobati kanker. Ini merupakan contoh mengalami perubahan warna. Yang ketiga, hormon BST atau kepanjangannya bovine somatotropin hormone. Rekayasa genetika dilakukan dengan teknik memotong plasmid bakteri E. coli. Dipotong dengan endonuklease, gen somatotropin sapi diisolasi dari sel sapi dan kemudian disisipkan ke plasmid bakteri. Bakteri ini kemudian menghasilkan bovine somatotropin yang ditumbuhkan dalam tangki fermentasi. Kemudian diambil dan dimurnikan. Jika hormon ini disuntikkan pada hewan, maka produksi susu akan meningkat hingga 20% dan juga dapat meningkatkan ukuran ternak hingga 2 kali lipat dari ukuran normal. Ini merupakan contoh mengalami perubahan kandungan nutrisi.